malam, ketemu lagi nih di Bagus Farm. Kebetulan kita lagi ada tamu dari jauh, dari orang-orang urban. Kita kedatangan tamu dari Bekasi dan dari Jakarta. Kita lihat sini ada Kang Sugi, juga ketua tim kreatif. Ada Kang Nana Suganda, ini dia penyuluh pertanian hidroponik, dan juga ada owner Lele Sultan di pojok itu, Kang Gali. Lele Kasta tuh, hashtagnya juga. Jadi kalau mau jadi sultan makanya Lele Sultan gitu. Nah, kesempatan kali ini kita coba mau bahas ya. Biasa kita bahas kambing, kita bahas domba. Nah, sekarang kita masuk seri pertanian. Karena kita juga motonya kan pertanian dan peternakan. Kita coba kupas tuntas mengenai pertanian hidroponik. Nah, kebetulan kita ada narasumber yang luar biasa ini, yang semangatnya luar biasa, dari jauh-jauh datang, bukan cuma buat nasi liwet ya, sama makan sambal pedas. Nah, kita coba tanya ya, gitu. Maksudnya urban farming itu kok viral, tapi apa sih urban farming itu? Nah, mungkin kita coba tanya kepada yang lebih mengetahui, lebih menggeluti lama. Nah, kita coba tanya kepada Kang Sugi dulu mungkin sebelumnya, kalau kita ke Pak Nana nanti ya. Siap. Iya. Terima kasih. Hidroponik itu apa sih, Pak? Hidro ya, sesuai sama ini ya, sama asal Atau usul sebelum katanya. hidroponik berarti kita bicara urban farming dulu ya. Nah, karena urban hidroponik itu bagian dari urban farming. Betul, salah satu ya. Jadi terima kasih kesempatannya, kami sudah diajak ke Bagus Farm ini yang terus terang luar biasa ya. Ini pengalaman kami yang luar biasa. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini terus berlanjut ya. Karena memang tugas utama tim kreatif adalah mengedukasi masyarakat bagaimana sebagai warga kota yang lahannya terbatas tadi itu. Jadi kita tahu urban farming adalah pertanian perkotaan yang rata-rata kota besar itu lahannya atau karena sudah banyak penduduk ya, padat, sehingga terbatas lahan untuk pertaniannya kan. Jadilah tercetus konsep urban farming itu yang tidak membutuhkan lahan luas. Gitu. Kalau kita lihat konsepnya, kita kan lihat sekarang ini potensi lahan semakin menipis ya. Betul. Karena banyak lahan-lahan sawah, lahan-lahan pertanian, jadi istilahnya rubah fungsi, alih fungsi yang harusnya tadinya nggak harus ya mungkin ya. Iya. Karena itu gimana yang punya tanah kan. Betul. Iya, Kita masa materi punya tanah. Betul. Nah, karena yang tadinya fungsinya pertanian, fungsinya pertanian sawah, pertanian sayuran, pertanian pangan lah. Betul. Sekarang berubah fungsi menjadi misalnya perumahan. Betul. Jadi kota baru lah. Betul. Jadi istilahnya suatu tempat baru untuk manusia tinggal. Kenapa sih orang tuh, kadang saya juga tanya sama teman saya yang developer dia, kenapa sih bro suka banget ngerubah lahan sawah jadi perumahan? Ternyata di lahan sawah itu satu, ada air. Betul. Karena dalam suatu perumahan itu air itu kunci utama. Airnya banyak bro, kalau gue buka sawah ya gue gampang bikinnya. Nah, kedua apalagi dekat akses jalannya. Ketiga rata, dia hanya tinggal nguruk, selesai udah jadi perumahan. Oh, jadi lahan pertanian makin tipis. Nah, di situ saya lihat kayaknya peluang ya untuk yang punya lahan terbatas akan muncul suatu peluang baru. Peluang barunya apa? Begitu hasil pertanian makin sedikit, akan muncul kebutuhan pasar yang tetap stabil kan. Manusia makin banyak, butuh pangan, butuh makan. Demand-nya lebih tinggi. Demand lebih tinggi. Mau dia kebutuhan dalam negeri Indonesia atau di luar negeri, tetap kebutuhan pangan kan tiap hari makan kita ya. Nah, di situ kita lihat potensi urban farming ini ya luar biasa, betul ya Pak Sari ya. Nah, tinggal Pak Sugi tinggal dilanjutkan lagi, karena lihat dari potensinya itu luar biasa banget ini. Iya, kita sepakat barangkali kota-kota besar tidak hanya Jakarta, Bandung dan lainnya itu seperti magnet, atau kalau kita bilang seperti gadis cantik gitu ya. Semua orang berbondong-bondong untuk pengen tahu apa sih kota besar itu ya. Yang kita tahu sebagai potensi sumber ekonomi, ya, dia juga pemerintahan, kadang-kadang juga seperti fasilitas pendidikan. Semua fasilitas tersedia, apalagi dia megapolitan ya, sehingga
konsep urban farming akan bagus tadi sampaikan, memang benar sekali. Semakin orang banyak tertarik tinggal di situ, dia stay kan, artinya dia harus memiliki rumah di situ. Lahan yang tadinya terbuka diisi menjadi rumah, apartemen dan lain sebagainya. Jelas-jelas itu akan mengurangi dari luasan pertanian yang konvensional. Jadi saya kira memang terbuka peluang kita memanfaatkan tadi urban farming tadi dengan hal-hal yang inovatif ya. Tetapi bukan hanya inovatif, tapi menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi ya, saya kira itu. Dan tadi konsep-konsep hidroponik, barangkali nanti ada budik damper dan lain sebagainya. Ada narasumber kita yang lebih mengupas tuntas. Jadi sekali lagi, saya sebagai tim kreatif dari Kecamatan Ciracas ini mengapresiasi kolaborasi dan sinergi dari Akang ini, sehingga terjalin tidak hanya silaturahmi ya, mudah-mudahan menimbulkan peluang baru buat kita bersama. Saya kira itu kan. Ya, kita juga ngelihat kan ada beberapa dampak nih yang misalnya yang ditimbulkan dari urban farming. Kalau saya lihat ini bisa dampaknya tuh untuk di perkotaan ada daur ulang makanan kan. Iya. Dimana perkotaan itu kan limbah-limbah atau enggak di pemukiman padat penduduk ya misalnya. Kita lihat dia punya hasil makanan, sisa sayuran itu kan bisa untuk pupuk komposnya si betul. urban farming ini kan. Betul. Mau urban farmingnya tipe apa tanaman pangan, betul, ataupun tanaman hobi kayak apa bunga ya, bisa yang lagi tren sekarang juga ya kan. Hidroponik kan untuk urban farming itu, untuk hidroponik itu bisa bunga juga nggak ya? Bisa kan, nggak terbatas harus misalnya tanaman pangan kan. Betul. Iya, kalau lihat di situ kan bisa Beragam ya. beragam fungsinya ya. Betul. Terus dampak sosialnya juga kan, kalau saya lihat di sini pengembangan masyarakat juga bisa dikembangkan. Terus dampak ekonominya juga menciptakan lapangan kerja baru, bahwa di rumah aja dia bisa kerja. Betul. Kadang saya juga di sini di farm kalau sehari-hari tuh kadang bingung. Saya tuh kayak nggak kerja di sini. Jalan kiri, jalan kanan, lihat kiri, lihat kanan, tapi kok dapat duit. Kan gitu maksudnya. Itu pun bisa kayaknya bisa jadi di perkotaan, ibu-ibu yang misalnya suaminya bekerja, mungkin dia bisa ngurus cuma nyiram-nyiram gitu doang, nggak membutuhkan waktu panjang tapi bisa menghasilkan ya. Iya, betul. Saya juga lihat kayaknya kawan kita yang di pojok itu, Lele Sultan juga, kita melenceng sedikit ya dari urban farming nih. Tapi bagian juga. Bagian urban farming juga ya. Betul, Karena yang saya dengar ini Kang Gali ini penggiat kegiatan sosial, juga menguntungkan juga dengan produknya namanya Lele Sultan. Nah, dia tuh bikin suatu kegiatan sosial di masyarakat, membudayakan masyarakat. Bahkan yang saya tahu tuh dia membudidayakan para napi ya, mungkin itu untuk edukasi after keluar atau seperti apa, nanti mungkin dijelaskan sama Kang Gali yang menggelutinya gitu. Budidaya Budamber apa? Budik damber. Budik damber, budidaya ikan dalam ember. Mungkin kita coba tanya Kang Gali deh, bagaimana beliau memulainya segala macam. Coba kita tanyalah. Kita masih urban farming tapi versi perikanan ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Kang Bagus ya. Kang Bagus atas kesempatannya. Mohon izin Pak Sugi, Pak Nana. Benar, saya ini sebagai penggiat. Sebenarnya yang menciptakan itu Pak Julius Nur Sandi. Beliau itu dosen Lampung di Unila. Nah, dia adalah founder. Nah, saya kebetulan yaitu tadi penggiat budidaya ikan dalam ember untuk wilayah Jakarta Timur. Jadi skalanya mungkin ada di kampung sedekah, kemudian ada di RW-RW, kelurahan-kelurahan yang ada wilayah khusus di wilayah Kecamatan Ciracas sendiri. Nah, hasil dari panennya itu tidak hanya lele sebenarnya. Dalam ember 80 liter itu bisa dihasilkan seperti tanaman kangkung, kemudian pakcoy, dan lain-lainnya. Cuman untuk saat ini Budidamber kita tekankan untuk lele, karena untuk produk kita yang tadi disebutkan oleh Kang Bagus itu, kita menjual lele frozen, namanya itu Lele Sultan. Alhamdulillah sudah ada di market-market, minimarket, di toko-toko frozen kesayangan Anda. Nah, jadi hasil panennya itu mereka nggak perlu takut untuk dipasarkan gitu loh. Kita ambil. Nah, jadi
kita ajarkan dari nol sampai mereka berhasil, sampai mereka sudah bisa sendiri, hasil panennya kita beli lagi. Jadi Seperti itu. gini Kang, jadi kalau orang mau istilahnya ada niat ya, willing good sedikit untuk berbuat lah gitu dalam kondisi yang sekarang pandemi yang banyak orang nggak bisa bekerja, pergerakan sosial terbatas, tapi masih bisa lah dia dapat pendapatan lah ya mungkin. Betul, dengan yang diusung Kang Gali ini, pokoknya kamu tinggal nyiapin waktu kamu, tenaga kamu untuk ternak ikan lele dalam ember, nggak usah pikirin jualnya, caranya dikasih tahu, dapat pendapatan, mungkin gitu ya? Iya, betul sekali. Ini solusi banget buat pemerintah nih harusnya untuk menggalakkan program-program kegiatan masyarakat ini. Ini luar biasa ini idenya beliau nih. Jadi memang yang tadi dibilang sama Kang Bagus, ya masyarakat nggak perlu takut gitu loh. Kita akan edukasi mereka dari nol sampai benar-benar berhasil. Jadi nggak usah takut juga hasil panennya seperti apa gitu, maksudnya takut dibuang kemana gitu loh. Karena ketika panen kebutuhan kita sendiri itu untuk saat ini ya alhamdulillah masih 1,5 kuintal dalam seminggu untuk kita produksi. Kita lebih mengedepankan wilayah kita sendiri. Jadi untuk masyarakat luar juga nggak perlu takut juga. Dengan harga bagus kita pasti akan beli gitu loh, dengan harga yang Nah, menarik. untuk lele ini budamber sama di Kolam. misalnya konvensional ya, kita Iya. di kolam. Kalau kita tahu juga ada bioflok segala macam. Itu rasanya beda nggak sih? Atau apa sih yang lebih unggul, yang mana segala macam? Oke. Mungkin bisa dibantu dikasih tahu kita yang Untuk- awam ini. Untuk rasa sih sebenarnya kalau kita ke teman-teman yang sudah memelihara dan berhasil, karena kan pakan kita kan jadi gini, kita di lele sendiri itu memperhatikan 3 manajemen indukan, manajemen air, manajemen pakan. Nah, manajemen indukan ini kita yang edukasi nih, dengan indukan yang terbaik yang sudah tersertifikasi. Kemudian manajemen air, kita selalu memperhatikan namanya pH air, karena pada prinsipnya kita melihara ikan itu air yang kita pelihara, bukan ikan. Nah, yang terakhir itu manajemen pakan. Manajemen pakan itu menentukan yaitu tadi rasa, taste dari lele itu sendiri. Banyak yang bisa lele di dalam lumpur itu jauh lebih enak. Balik lagi sih, semua itu tergantung seleranya. Ada yang full pellet, kita memang menggunakan full pellet walaupun ada beberapa petani menggunakan pakan tambahan. Jadi kalau untuk ditanya rasa, sejauh ini sih memang lele yang dengan menggunakan full pellet itu jauh lebih enak seperti itu. Malah jauh lebih enak ya kalau kita dalam ember dengan metodenya Kang Gali ini, malah jauh lebih enak. Ya, itu tadi kita selalu pakan, karena pada dasarnya petani itu mengeluh pemborosan pakan. Makanya di situ memang sudah ada rumusnya bagaimana caranya membibis, kemudian menggunakan probiotik, menggunakan gimana sih caranya mencampurkan makanan ke dalam ember itu. Jadi memang kita rem di situ. Jadi kita kontrol biar petani itu nggak rugi di pakan. Itu ada rumusnya. Nah, jadi buat para petani yang mau ikut budidaya itu nanti kita akan edukasi dari nol sampai panen itu akan kita dampingi terus. Oke, jadi luar biasa. Jadi urban farming itu ya bisa di tanaman pangan, hortikultura mungkin ya, bisa juga di tanaman hias, di kembang lah kalau satu bunga, atau bisa di perikanan, yaitu di lele gitu kan. Itu udah tiga-tiganya udah terwakili di sini nih. Mau dia tanaman pangan, tanaman hobi, atau hobi juga jadi uang kita kan sekarang. Bunga tuh mahal banget sekarang. Terus sama bisa juga di perikanan ya, lele ya, untuk tanaman pangan untuk pangan juga gitu kan. Nah, sekarang kita coba kupas tuntas nih tentang hidroponik. Hidroponik untuk di perkotaan mungkin ada apa aja, nanti kita coba tanya jawab sama narasumber nih, itu Pak Nana Suganda yang sudah hadir juga di sini. Mungkin dari tadi cuma nonton doang nih, ngomongin kita bicara, untung nggak ngantuk nih. Harus kopi dulu kayaknya nih. Nah, kalau ada yang mau endorse kopi di sini boleh aja. Bisa gitu. Nah, ini tinggal Pak Nana ya, kita coba tanya-tanya beliau nih untuk ini. Kalau teman-teman sahabat netizen mau komen, mau bertanya, bolehlah di bawah, nanti coba kita jawab satu persatu yang kita bisa jawab. Insya Allah semua bisa dijawab. Kita coba kupas dulu ya dengan Pak Nana mengenai hidroponik.
Silakan, Nana. Ya halo, selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua. Berbicara hidroponik, saya kebagian juga nih ngomongin hidroponik. Sebetulnya kalau berbicara hidroponik ngomong panjang ya. Kalau sampai kelar 3 hari 3 malam kita di sini. Berapa SKS gitu ya? Iya, cukup padat. Tapi kita bikin simpel aja malam ini, bahwa hidroponik sebetulnya itu dari bahasa Yunani ya. Kalau teman-teman googling, hidroponik itu adalah hidro itu air. Kalau ponik itu adalah ponos atau budidaya. Jadi hidroponik itu adalah budidaya dengan air, dengan menekankan unsur nutrisi di dalamnya. Nah, kenapa tanaman sayuran ataupun tanaman hias ataupun tanaman buah bisa tumbuh di air? Karena ada nutrisi di dalamnya. Nah, hidroponik memang sangat cocok sekali, sangat tepat sekali untuk urban farm dengan lahan terbatas, apalagi anak milenial ya, yang maunya simple, nggak mau ribet. Nah, bikinlah hidroponik di rumah Anda dengan lahan teras aja nih, teras yang hanya semeter atau 50 cm, Anda udah bisa membuat hidroponik yang sederhana. Ada beberapa sistem hidroponik yang bisa Anda buat yang cukup sederhana. Ada sistem Wicks atau sistem sumbu, ada juga sistem rakit apung, ada yang menggunakan pipa, itu ada sistem NFT ataupun DFT. Ada juga yang sistem pakai wadah ember-ember bekas atau ember bekas box es krim, itu namanya sistem Dutch bucket. Itu diambil dari Belanda itu dulu awalnya. Karena memang hidroponik itu dimulai 200-an tahun yang lalu ternyata di Yunani sana. Cuma memang boomingnya di Indonesia baru sekarang-karang ini. Pak Nana, mungkin sedikit ya, karena itu tipenya tuh banyak banget, saya juga pusing juga dengerin. Iya. Kita lebih sederhananya, kalau misalnya nih, kita kan tadi ada, kalau saya perhatiin ada beberapa metode ya, kayak misalnya kita lihatnya ada WIG, ada ERB, ada NFT, nanti mungkin ada di sini juga ya, mungkin ada juga hidro, ada ponos yang beliau bilang kan, ada juga apa working water mungkin ya. Nah, kalau kita yang paling sederhana deh dari ke-6 metode itu apa ya? Yang paling sederhana. Yang paling sederhana, terus orang tuh gampang belajarnya, gampang dapat uangnya, yang penting kan. Yang sebetulnya yang paling simpel, paling sederhana itu yang paling bisa dijumpai di bahan-bahan yang ada di rumah aja, bisa menggunakan barang-barang bekas ya. Itu bisa sistem tadi, sistem Wicks, sumbu ataupun sistem apung. Jadi kalau misalkan kita skala hobi yang modalnya budgetnya minim, itu bisa menggunakan barang-barang bekas seperti misalkan bekas-bekas botol mineral, itu bisa digunakan pakai sistem sumbu. Sumbu tuh tadi Sistem Wicks. Oh, WIG. Iya. Jadi dia kalau WIG itu yang setahu saya tuh dia nggak perlu pakai energi ya, maksudnya nggak perlu pakai pompa ya. Nggak perlu pakai pompa. Jadi benar-benar Lebih murah. murah ya. Murah, Nah, coba iya. itu coba dikupas dulu deh Iya. WIG kita biar kayaknya tuh menarik banget tuh untuk yang mungkin saingan sama tukang rongsok nanti. Itu paling hemat ya, disebutnya itu hidroponik generik kali ya. Kita menyebutnya di kalangan hidroponik itu namanya hidroponik generik. Karena apa? Hidroponik itu komunitasnya apa? Hidroponers gitu. Hidroponik itu ada Atau hidromen? Ada hidroponik Indonesia, ada hidrojek. Kalau di Jakarta hidrojek namanya. Hidroponik Jakarta itu berkumpul teman-teman hidroponik di Jakarta. Kalau Blackpink itu kan blinker kan gitu kan, fans clubnya. Kalau ini apa maksudnya? Apa ada Hidroponik lover. Oh, hidroponik lover atau apa? Hidroponikers. Oh, hidroponika. Iya. Itu penggiatnya ya. Oh, gitu. Jadi kembali ke sistem, kalau teman-teman mau coba-coba atau mau belajar ya, yaitu gunakan barang-barang bekas Anda dengan botol mineral, nanti Anda potong bisa di tengahnya, terus ujungnya itu dibalik, bawahnya dikasih sumbu kompor ataupun kain flanel itu bisa. Nah, tinggal potongan bawahnya itu dikasih air nutrisi. Udah, simpel sekali. Nggak perlu ada sirkulasi listrik, nggak perlu ada pompa. Jadi teman-teman hanya Jadi nggak perlu pompa dia ya? Iya. Tanpa perlu pompa berarti ya nggak harus ada investasi lah. Iya. Kalau perlu di tong sampah tetangga lihat, ada kaleng bekas bawa, Iya. gitu. Ada ember bekas bawa, tambah gitu ya, Pak. Jadi lebih ini banget ya, Lebih murah. lebih murah Jadi banget. Ya. memang kemauannya aja, tinggal niatnya. Mau nggak kaum milenial nih untuk berurban farm? Karena memang kebutuhan pasokan sayur sehat di Jakarta
masih sangat kurang. Makanya dibutuhkan. Selain metode tadi kan paling sederhana week nih. Week, Nah, ya. kita tambah singkatannya satu lagi deh. Wah, gua kan punya duit gitu kan. Punya modal ya. Punya modal, gimana nih modal gua masa pakai barang punya tetangga gitu kan. Kalau lebih ada modal sedikit, kalau misalkan ada kolam kita bisa berakuaponik. Berakuaponik itu menggabungkan aquaculture dan hidroponik. Jadi bawahnya ikan, atasnya hidroponik. Nah, dia tidak membutuhkan nutrisi AB mix tadi. Dia cukup sirkulasi dari kotoran ikan itu menjadi nutrisi tanaman ataupun sayuran hidroponik. Itu kalau ada modal yang cukup untuk membuat kolam dan beli ikan. Ada lagi yang modalnya sedikit juga, kita menggunakan sistem rakit apung. Rakit apung sama kita menggunakan terpal berbentuk kolam itu, kita kasih styrofoam dibolongin, kita masukkan netpot, dia langsung. Kolam itu kolam apa? Kolam renang? Kolam atau terpal. Nggak, isinya apa maksudnya? Isinya langsung air nutrisi aja. Oh, jadi nggak maksudnya nggak bawahnya nggak ada leleknya atau apa? Nggak ada. Karena dia airnya cukup 10 cm sampai 15 cm aja. Oh. Jadi air itu langsung dilarutkan di nutrisi. Itu kolamnya cukup luas ya 2 meter kali 10 misalkan. Itu tinggal dikasih styrofoam kotak-kotak gitu, tinggal dibolongin styrofoamnya, diatur jaraknya sesuai dengan tanamannya, nanti tinggal dimasukin netpotnya, sayurnya ke dalam lubang-lubang styrofoam yang udah dibolongi tadi. Jadi styrofoam yang kotak tuh yang ketebalan bisa 2 cm sampai 5 cm itu bisa digunakan untuk Kalau misalnya nih, penampangnya. bawahnya ember-ember lele nih, di atasnya dikasih aquaponik bisa nggak itu? Itu tadi budi damper tuh jatuhnya. Ya budidamber lele, Lele tapi di boleh. atasnya hidroponik. Atasnya itu tadi kangkung-kangkung dan sebagainya. Bisa ya? Bisa. Jadi dia kan konsepnya Mas Gali itu seperti itu. Oh enggak, tadi belum dijelasin soalnya saya tahunya tadi ember lele aja gitu. Lele di atasnya dikasih kangkung ataupun pakcoy ya Mas. Jadi sebetulnya budi damper ini mirip dengan aquaponik. Cuma medianya aja yang berbeda. Skalanya lebih kecil. Skalanya lebih kecil dengan ember. Kalau aquaponik dengan kolam. Ada juga yang lebih diperbarui lagi oleh tim-tim hidroponik tuh, ada namanya sistem vertiminafonik. Wah, apalagi tuh, keren banget namanya lagi ya. Nah, itu vertiminafonik itu sama lah, lebih kepada penyempurnaan dari aquaponik. Jadi dia kayak sistem penyaringannya itu lebih banyak dan lebih bagus lah dari penyaringannya. Kalau aquaponik kan langsung itu dari ikan langsung dibuang ke sayuran. Tapi kalau vertiminafonik ada beberapa tahapan yang dilewati oleh aliran air ikan itu tadi, lewat batu zeolit, nanti lewat penyaringan 3 kali penyaringan, baru nitrat ikan itu diubah menjadi nitritnya, menjadi suplai nutrisi ke sayuran. Itu Mas Bagus. Iya. Ada vertiminafonik. Vertiminafonik namanya. Iya, itu yang lebih tersempurnakan dari aquaponik. Memang agak repot sih bikin saringan-saringannya agak banyak. Kan keunggulan hidroponik ini berarti kan dia mengurangi obat-obat kimia mungkin Mas. Iya. Obat-obat kimia. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya kita bikin hidroponik ini skala industri gitu, mungkin skala yang bukan di perkotaan ya, maksudnya kita betul-betul bikin skala industri, karena yang kita tahu juga jatuhnya hidroponik ini seperti sayuran organik gitu ya. Iya. Hasilnya kan. Jadi si harganya pun harga organik kan, Iya. maksudnya bukan harga konvensional yang kita biasa tanam di tempat saya ini kan. Betul. Yang saya sekarang tanam kan masih konvensional gitu kan. Saya masih menggunakan media tanah, saya masih menggunakan juga kombinasi pupuk organik untuk aktivasi bakteri pengurai tanah, tapi saya juga masih pakai pupuk kimia. Belum full 100% karena ya mungkin masih sekitar 25-50% lah penggunaan organiknya. Itu bertahap ya, maksudnya kita juga nggak mungkin menjenuhkan tanah kalau dengan full kimia, tapi kita juga nggak bisa meninggalkan kapasitas produksi dengan full organik. Karena kenapa? Lahan saya di sini kan lahan terbuka. Kalau saya sendiri pakai organik ya hamanya ke saya semua. Nah, kita perlu pertahanan juga. Selama kita belum bangun greenhouse, pasti kita kan ya harus menyeimbangkan dengan lingkungan sekitar. Ekosistemnya ya. Ya, karena ya kalau tetangga kita
galak-galak ya kita agak galak-galak dikit kan gitu. Kalau kitanya nih jadi makan lah kita. Sama hama-hama itu maksudnya. Iya, pindah hamanya. Pindah hamanya. Jadi seperti itu ya mungkin apa kita bicara hidroponik untuk apa bahasannya sih cukup menarik menurut saya. Saya juga lihat potensi di perkotaan juga bisa, potensi di desa juga bisa. Kadang nggak semua orang desa juga punya tanah, Pak. Untuk makan juga kadang orang sini tuh masih ngambil di lahan, masih kesulitan makanan. Cuman ya alhamdulillah lah di sini kita bergerak menggerakkan ekonomi dari desa, menggerakkan ekonomi dari kota, ya akhirnya ketemunya di ketahanan pangan nasional kan. Kalau kita semua bergerak, setiap kota kabupaten bergerak, sebenarnya sih kita nggak usah ragu sama kita nggak bisa makan. Pasti bisa makan, kita bisa mengurangi kebutuhan pangan kita biasa belanja, kita bisa selesaikan di rumah kita sendiri sebenarnya. Mungkin lele untuk makannya, sayurnya bisa untuk makan juga, lebihnya bisa kita jual kan. Berarti kan lele ditukar jadi ayam. Betul. Bukan lele yang melahirkan ayam, tapi lele tukar uang mau jadi ayam kan gitu. Betul. Kalau bosan makan lele. Kalau nggak bosan ya lele aja makan terus. Kan minimal kos produksi rumah tangga ibu-ibu bisa dipakai buat online shop mungkin. Iya. Atau apapun itu ya ini suatu solusi sebetulnya untuk teman-teman yang mau belajar juga nanti bisa kita lihat di detail kontak hubunginya sudah bisa juga. Nanti mau datang langsung ke farm kita juga ada mock up-nya untuk kita juga belajar, minta diedukasi di sekolah-sekolah, minta diedukasi di kampus ataupun di kecamatan-kecamatan ya insya Allah kalau kita bisa jadwalin teman-teman bisa bantu ya. Siap. Teman-teman bisa bantu, mudah-mudahan aja bisa saling support ya. Siap. Kan gitu. Mungkin ada tambahin lagi. Kalau saya lebih tertarik nih ya kan dari tadi kita ditanya, sekarang kita balik bertanya ya. Nah, gitu kan. Kami melihat kan sosok muda, energik ya, Kang Bintang Bagus ini mengapa tertarik ke hal-hal yang Kang Bagus jalankan sekarang nih? Emang apa yang saya jalani sekarang? Iya kan? Kami dari sudut pandang kami kan dinilai berhasil ya kan, memberdayakan masyarakat sekitar ya kan, mereka punya pekerjaan dari yang akan kerjakan dan mungkin ada hal-hal yang mendasari akan mengambil keputusan. Kalau boleh ditanya, disebutnya pengusaha apa petani nih? Nah, kalau lebih suka disebutnya seperti apa? Kalau saya sukanya disebutnya jadi CEO, Pak. Sedikit lagi. Iya, kalau saya sukanya jadi CEO, jadi ya saya tetap perusahaan. Kalau saya betul-betul base-nya profit oriented. Profit oriented, di mana di profit itu memang ada ya harus saya keluarkan lah kewajiban ya, dalam bentuk ya berapa setengah persennya harus saya keluarin. Nah itulah jadi sosialnya. Di samping kita menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sebenarnya ceritanya lucu juga di sini. Bertahun-tahun ke belakang saya disuruh bertani itu nggak pernah mau Pak saya. Masih muda ya ngapain lah ke tani, mendingan dulu kan masih belum covid kan. Betul. Mending ke mall, mending main bola, mending main sama teman-teman kan. Nonton konser gitu ya. Saya sih kurang suka nonton suka. konser gitu. Cuman ya saya lebih suka suasana perkotaan. Karena ya anak muda pada umumnya ya sampai ya saya juga punya pekerjaan yang menurut saya cukup baik, saya punya pendapatan yang cukup baik. Jadi ngapain sih gitu ngurusin pertanian? Saya juga nggak punya basic ilmu di sana. Suruh ngurusin, nggak usah deh gitu. Jadi titik tolak ukurnya tuh saya ngelakuin pivot usaha itu di Maret 2020 ya. Maret 2020 pas pandemi datang. Pas pandemi datang itu saya bingung tuh. Pekerjaan juga banyak yang ketunda. Memang pendapatan banyak, cuman di kertas semua. Nggak bisa dibelanjain kertasnya. Belum cair, belum liquid gitu kan. Saya berpikir apa yang saya kerjain? Ternyata saya lihat-lihat, oh saya punya lahan ternyata. Saya punya lahan. Awalnya malah mau lele dulu saya. Mau lele, ada kawan punya lele, saya coba kolaborasi
nyampelah saya di Padalarang ini, tempatnya udah hampir 8 tahun kosong, jadi udah kayak tempat uka-uka ya. Mungkin ada kuyang juga mungkin. Saya juga takut dulu pertama ke sini, waduh ini gimana nih, saya bilang. Saya juga nggak tahu melakukan apa gitu kan. Cuman yang saya yakinin, sektor yang pasti akan jalan pangan. Pangan apa ya? Udahlah lele dulu. Saya coba ketemu orang, akhirnya ya dia mau bantu saya, udah dari saya aja saya kasih tahu semuanya. Oke, dari situ saya mulai jalan-jalan. Saya lihat di sini ada fasilitasnya, ada tanahnya, ada. Saya mulai pertama di lele, saya lanjut bikin kambing dan domba, saya lanjut juga ke pertanian gitu kan. Awalnya lele juga ya ada kesulitan masing-masing lah. Tapi ya saya melakukan pivot usaha lah. Pivot kalau di basket itu kan pivot itu kan berputar gitu kan ya. Berputar yang ya alhamdulillah ternyata sekarang udah mulai kelihatan hasilnya. Tentunya ya dengan segala ujiannya segala macam, tapi saya yakin kalau kita niatnya baik pasti ketemu orang baik juga gitu Pak. Di situ saya berpikir di samping usaha apa sih yang bisa kita lihat di masyarakat yang menurut saya kok petani-petani itu pada miskin gitu. Ya mohon maaf ya, maksudnya bukan kurang sejahtera lah. Kalau miskin itu relatif. Karena kurang sejahtera. Jadi saya berpikir gimana caranya saya bisa dapat uang tapi juga dapat keberkahan gitu Pak. Ternyata ya saya disambut dengan baik di sini. Saya cuma bawa uang kurang lebih 5 juta sih. 5 juta dengan utang yang masih banyak juga ya, sampai sekarang juga masih mulai dicicil. Saya mulai usaha di agro, jadi mulai nggak ngerti apa-apa, mulai gagal panen dulu. Musim ketiga tuh orang nggak ada yang nanam, saya nanam. Bukan saya kepintar karena saya nggak tahu. Kalau orang musim panas suruh kerja ya memang mereka kan nggak bisa bertani. Ya mereka senang aja. Nah, tapi subhanallahnya lagi setelah saya bertani buka lahan, begitu saya tanam bibit, hujan 2 hari berturut-turut. Nah, dari situ yang tadi tanaman harus mati, hidup dia. Wah, beruntung deh saya bilang. Jadi aman sampai saya buka lahan lagi pelan-pelan. Saya juga mulai nanam singkong. Singkong pun dulu ada yang panen lewat jalan saya. Dia minta mau bayar, saya bilang nggak usah deh. Bibitnya aja buat saya. Oh boleh Pak, silakan ambil aja katanya. Nah, bibit singkong itu yang saya tanam. Sekarang mungkin udah mau panen lah sebentar lagi, karena itu di awal-awal banget. Nah dari situ ya saya tekunin terus, saya mulai baca buku karena pengangguran nih, nggak ada kegiatan. Kegiatan nggak jalan, semua hot, banyak pekerjaan yang cancel. Ya udah saya banyak baca buku, saya banyak nonton ya mungkin media YouTube yang edukasi, yang mungkin yang sekarang kenapa saya jalan ini karena saya banyak belajar juga dari teman-teman yang udah mulai duluan. Dia ada beberapa rekan yang udah bikin channel tentang jahe, bikin channel tentang pisang, bikin channel tentang budidaya yang menurut saya sih kalau teman-teman di Indonesia kreatif kayak gini kayaknya sih nggak akan ada orang susah. Peluang usaha tuh mudah. Orang yang nggak bisa pun jadi bisa. Kita bisa nyusul ekonomi dan ketinggalan teknologi dari negara-negara lain. Seperti yang kita tahu kan udah maju kan, seperti Thailand gitu kan, itu pertaniannya udah maju ya. Mungkin karena kita tidak ada pertukaran informasi nih. Nah dengan ada medianya sekarang kan, kenapa saya coba dorong terus ini channel YouTube-nya, karena di situ kita bisa bertukar informasi, nggak perlu berbayar, cuma tinggal tekan subscribe, tekan komen, kalau mau tanya tinggal komen, kalau kalian suka tinggal tombol like, ya kalian sudah dapat ilmu. Mau mulai nggak ngerti, kontaknya ada, jadi nggak ada yang sulit sebenarnya, maksudnya ya tinggal kita harus melalui proses gitu kan. Ya, sekarang ya alhamdulillah, maksudnya dalam kondisi-kondisi yang menurut saya masih sulit ini kita masih bisa survive, karena untuk posisi pandemi ini kalian bisa survive itu udah poin banget, nggak stres aja udah poin banget. Karena banyak orang yang ya
mungkin Imunnya langsung turun gitu ya. 80% itu ya kehilangan pekerjaan gitu ya. Baik yang level bawah sampai level atas semua akan kehilangan. Hanya beberapa sektor aja yang betul-betul hidup. Jadi saya lihat di sini mungkin juga Allah juga memberikan jalan lah, memberikan kemudahan ya sampailah kita bisa bersilaturahmi hari ini gitu Pak. Jadi kalau diceritain panjang banget ya karena emang ya luar biasa lah, saya juga nggak menyangka sampai di titik ini saya juga bisa menerapkan integrated farming di sini. Jadi mana limbah kotoran saya, kambing saya jadiin kompos untuk pertanian saya. Di sini kita akhirnya kita main pisang, Pak. Kita nanam pisang, kita nanam jahe, kita nanam tanaman herbal. Saya juga lagi membentuk komunitas-komunitas yang kita bisa bersatu supaya kita bisa masuk ke pasar ekspor. Ya, tentunya setelah kebutuhan dalam negeri bisa kita tercukupi ya Pak. Harapan kita bisa ekspor, kita bisa nambah devisa negara, kita bisa mengedukasi baik yang mengerti pertanian ataupun tidak. Yang ngerti pertanian kenapa diedukasi? Kadang petani kita juga bekerjanya dari turun temurun, bapaknya begini ikutnya begitu aja, mau kita arahin ya Pak saya mau begini. Nah, kadang juga kita harus mengedukasi bahwa ada bibit-bibit baru, ada teknologi baru, ada pupuk baru yang membuat si hasil itu akan jadi lebih baik. Ya, itu makanya kita perlu sharing-sharing seperti ini tuh untuk kebaikan lah. Jadi di samping kita mendapatkan profit, kita juga dapat keberkahan kan, itu Pak ya, yang penting kan itu. Iya. Kalau kita udah berkah mau besok dipanggil minimal ngurang-ngurangin dosa lah gitu. Nah yang menarik itu sejauh ini kan peran keluarga sangatlah besar, terutama orang tua ya. Apa yang akan rasakan selama ini terutama dari orang tua, daya dukungnya barangkali, doanya? Kalau saya sih yang penting orang tua saya mereka sangat dukung, mereka sangat dukung. Kalau saya sih yang penting nggak direcokin aja kalau saya. Oh gitu. Karena kita punya konsep, kita punya keyakinan usaha ya. Alhamdulillah orang tua saya mendukung dengan cara tidak ikut campur. Nah itu udah suatu dukungan menurut saya. Gitu. Karena kalau kita misalnya mau arahnya kiri tapi terlalu dicampuri juga akan memusingkan. Gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh ngasih tahu ataupun nggak. Karena tetap dipantau, takutnya melenceng. Dilurusin, dikasih pandangan lain, didiskusikan. Karena ya memang pertanian ini, peternakan ini berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu ada risiko kematian, ada risiko gagal panen, mau kambing juga ada risiko sakit. Ya, kita berhubungan dengan makhluk hidup, jadi kita harus banyak-banyak merasakan dianya lah gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya sih benar-benar merasakan kemudahannya ternyata sampai sekarang. Ya alhamdulillah saya belum pernah ngalamin harga kurang baik Pak. Orang kan tahu harga pertanian itu kan naik turun ya. Mungkin pas saya mulai ini pas laginya lagi bagus nih. Jadi ya saya yakin di situ lah. Mungkin ada rezeki saya di sini ya saya lanjutin. Akhirnya ya jadi menurut saya udah cukup produktif sekarang ya, karena udah siklus panennya udah rutin gitu Pak. Udah bisa memenuhi kebutuhan pokok lah gitu. Kalau untuk sejahtera mungkin perlu waktu, karena saya tetap buka lahan Pak. Saya tuh dari mulai Maret sekarang saya buka udah 6 hektar. 6 hektar sendiri. Itu mekanisasi pertaniannya pun masih minim. Karena apa? Karena kontur kita kan bukit ya, betul gunung, bukan landscape datar yang saya bilang lahan sawah, bukan. Ini memang betul-betul bukit, dimana di gunung ini air pun sulit gitu. Kalau kata orang di gunung tuh mata air gampang, nggak mudah juga, karena hanya beberapa titik aja melakukan mata air, dan itu perlu pipanisasi yang cukup panjang dan juga perlu pengontrolan, karena ya namanya di musim kemarau nanti akan jadi rebutan air itu. Nah itulah yang saya coba tantangan lah di sini gitu. Mungkin seperti itu Mas Ogi. Kang Gali, ada yang mau ditanyain tuh, mumpung kita ketemu nih ya, jarang-jarang mau seperti ini. Kalau saya sih nanya Mas Bintang, ekspektasinya di Bagus Farm ini tentang hidroponik seperti apa gitu. Artinya tadi kan berbicara menanyakan untuk skala bisnis ya.
Karena memang di hidroponik itu ada skala hobi, skala rumahan, dan sampai ke skala industri ya. Nah, ekspektasi Mas Bintang ini akan seperti apa next ke depan untuk Bagus Farm sendiri? Ya, kalau untuk ekspektasi saya di sini, di samping saya juga untuk integrated farming saya ingin mengedukasi juga, karena saya akan mengundang instansi-instansi terkait, saya akan mengundang misalnya sekolahan-sekolahan, universitas-universitas untuk belajar di sini, mau belajar pertanian konvensional, mau belajar hidroponik, mau belajar greenhouse, bisa ada semua di sini. Jadi one stop agriculture gitu nanti. Itu konsep saya di situ. Mungkin secara kita bikin skala industri di sini, rasanya hidroponik nggak kurang pas kalau untuk di lahan yang menurut saya ya, karena saya nggak punya lahan datar. Nah, lahan datar itu agak di sini mahal buat saya. Jadi mungkin saya akan lebih condong ke greenhouse untuk tanaman-tanaman yang seperti paprika, tanaman tomat cherry, yang tanaman-tanaman memang hot listnya hortikultura gitu lah. Primadona. Jadi saya lebih mengedukasi di mana yang di kota-kota terdekat saya bisa melakukan hidroponik atau urban farming itu sebetulnya. Atau mau skala industri, lebih tepatnya kalau perlu kita bikin gudang aja di mana, nah itu gudang bikin vertical garden itu akan lebih bagus menurut saya gitu kan. Karena di sini di lahan konvensional ini kita banyak media tanah, itu kita pakai, kita gemburkan bumi kita ini gitu Pak. Jadi saya arahkan hidroponik ini lebih ke daerah perkotaan gitu Pak. Karena untuk di sini mungkin lebih ke mocapnya, aquaponik seperti apa sih, sistem WIC seperti apa sih. Jadi Lebih kepada mengedukasi ya. lebih ada mengedukasi. Mungkin arah ekspektasi saya di sini seperti itu. Ya, lebih pada ke tempat, akhirnya tempat wisata kali ya. Eduwisata. Oke, Mas Jali, ada yang mau ditambahkan? Kayak Pak Ustadz terakhir cukup gitu. Cukup kayaknya, belum minum kopi kayaknya. Ya kalau di sana tuh apa? Daun katuk nempel di pipi. Kalau kita ngantuk, boleh kita ngopi. Biasa. Ya, bersyukur ya, alhamdulillah kita dipertemukan ya. Kami senang ya. Iya, paling nggak bisa berbagi ilmu. Yang jelas silaturahmi kita ya bisa berjalan, berlanjut, dan tidak putus di tengah jalan. Kita bisa sinergi lah. Bersinergi. Oke, mungkin ya itu aja, sekian mungkin tentang bahasan kita tentang urban farming untuk hidroponik. Mungkin ada sedikit intermezzo juga dari karena ada pertanyaan yang di luar topik kita malam ini nih. Tapi oke lah, mungkin ya inilah yang kita coba sama-sama majukan untuk ketahanan pangan nasional kita, untuk perbaikan kesejahteraan petani kita. Ya saya mudah-mudahan banyak orang yang satu visi dengan kami, mencoba membuat terobosan dari desa, terobosan dari kota, akhirnya ketemu di tengah menuju kesejahteraan. Ya mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Kalau perlu pertanyaan bisa di komen di bawah. Ya, insya Allah kita jawab. Terima kasih. Bye. Salam hijau. Salam sampai biar. Siap.